Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Buka Yudhistira Ali dengan NIM 1301223299 di sini dan kelas IF 4601 PJJ. Eh, saya akan mempresentasikan tentang menjelaskan tentang jawaban saya di UTS RPL implementasi dan pengujian PL perangkat lunak. Untuk soal yang pertama yaitu soal 1A. Seorang mahasiswa tugas akhir memutuskan untuk tidak perlu melakukan perencanaan, juga tidak perlu memonitor pekerjaan pembuatan perangkat lunak tugas akhirnya. Setuju atau tidak setuju Anda terhadap sikap mahasiswa tersebut? Apa saran Anda terhadap beliau? Jelaskan. Eh, saya tidak setuju ya dengan sikap mahasiswa tersebut. Karena kan dalam pembuatan perangkat lunak ini, perencanaan dan pemantauan itu merupakan komponen yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek. Tanpa perencanaan tersebut, mungkin mahasiswa tersebut beresiko untuk menghadapi masalah-masalah eh, yang dapat memperlambat atau menggagalkan proyeknya, seperti tenggat waktu yang terlewat, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau kualitas perangkat lunak yang rendah. Adapun saran untuk mahasiswa tersebut yaitu yang pertama melakukan perencanaan. Itu membuat rencana kerja yang mencakup tujuan, timeline, sumber daya yang dibutuhkan, dan langkah-langkah untuk mencapai hasil akhir. Perencanaan itu membantu mahasiswa tersebut memahami skop, pandangan pekerjaan, dan memecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Yang kedua yaitu memonitor progres, yaitu melakukan pemantauan memungkinkan mahasiswa memiliki perkembangan proyek, mengidentifikasi hambatan sejak dini, dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. Dengan monitoring ini, mungkin beliau bisa melihat apakah ada tugas yang memerlukan perhatian khusus agar proyek tetap berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir itu pentingnya dokumentasi. Dokumentasi ini penting ya, yaitu dokumentasi ini menjadi panduan dalam proses pengembangan dan testing. Ini juga membantu dalam menjaga konsistensi proyek sehingga apabila ada perubahan atau revisi, mahasiswa bisa dengan mudah melacak dan menyesuaikannya. Mungkin tanpa pendekatan ini, resiko kegagalan proyek akan menjadi lebih besar. Lalu untuk yang soal 1B, untuk A, apa arti check in dan check out? Arti check-in itu adalah proses menyimpan atau mengunggah perubahan dari workspace lokal ke dalam version management system atau VMS. Ketika seorang programmer check-in suatu modul atau file, perubahan yang mereka buat akan disimpan dan versi baru akan dibuat di VMS. Lalu memungkinkan anggota tim lain untuk melihat atau menggunakan versi terbaru dari file tersebut. Sedangkan checkout Sedangkan checkout sendiri artinya adalah proses mengambil atau mengunduh file dari VMS ke workspace lokal. Saat programmer melakukan checkout, mereka menyalin versi terbaru dari modul atau file ke lingkungan kerja mereka sehingga mereka bisa mengedit atau memodifikasinya. Lalu yang kedua, yang
Bayang B, menurut Anda apa arti dari pemberian nama modul program A1.1, B1.1, C1.1 di PMS? Pemberi Jawaban saya adalah pemberian nama modul program seperti A11, A11, A1.1, B1.1, dan C1.1 itu menunjukkan versi dari setiap modul di dalam version management system VMS itu tadi. Angka setelah huruf modul seperti 1.1 menandakan bahwa modul tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan atau revisi. Sistem penamaan ini itu memudahkan untuk melacak riwayat perubahan dan memahami versi mana yang terbaru atau lebih stabil. Sebagai contoh, A1.1 berarti modul A telah diupdate atau diubah sejak versi awal. Misalnya A1.0 gitu. Lalu yang ketiga itu apa makna di workspace Alice dan modul C? Apa makna workspace-nya Alice di modul C dan di Bob ada modul C? Mengapa bisa sama? Apa yang perlu dilakukan TMS ketika menerima perubahan modul C dari Alice atau dari Bob? Eh, Makna adanya modul C di workspace Alice dan Bob itu berarti kedua programmer bekerja pada file atau modul yang sama, tetapi di lingkungan kerja masing-masing. Modul tersebut awalnya diambil dari versi yang sama di PMS, namun mereka bisa saja membuat perubahan masing-masing terhadap modul tersebut. Mengapa bisa sama? Modul C bisa sama karena kedua programmer melakukan check out dari PMS yang sama. Ini memungkinkan mereka berdua mengakses dan mengerjakan versi yang sama dari modul tersebut secara bersamaan. Lalu, apa sih yang perlu dilakukan VMS ketika menerima perubahan modul C dari Alice atau dari Bob? Yang pertama itu yaitu identifikasi perubahan. VMS VMS ini perlu memeriksa perubahan yang dibuat Alice dan Bob terhadap modul C. Yang kedua itu ada penanganan konflik, yaitu jika Alice dan Bob membuat perubahan yang saling tumpang tindih pada modul C, BMS harus mendeteksi konflik dan meminta kedua pihak, yaitu Alice dan Bob, untuk melakukan merge atau memilih perubahan mana yang akan diterapkan. Dan yang ketiga, penggabungan atau merging, yaitu jika tidak ada konflik, BMS dapat menggabungkan perubahan tersebut dan membuat versi baru dari modul C. Namun, jika terdapat konflik, BMS bisa meminta Alice dan Bob untuk menyelesaikan konflik secara manual atau menyediakan mekanisme otomatis untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan yang terakhir yaitu 4, menyimpan versi baru. Setelah konflik ini terselesaikan atau perubahan itu digabungkan, DMS akan membuat versi terbaru dari modul C yang menggabungkan perubahan dari Alice dan atau Bob sesuai kebutuhan. Dengan demikian, TMS itu berfungsi untuk menjaga sinkronisasi perubahan dari berbagai programmer yang bekerja secara paralel. Mohon maaf ya, ada gangguan tadi, ada notifikasi masuk. Oh iya, sorry. Mohon maaf ada notifikasi masuk dan saya kira tadi kalau wifi-nya dimatikan bakal
maka notifikasinya nggak bakal masuk gitu. Ternyata saya lupa, saya menggunakan dua device karena kan laptop saya error ini kalau share screen jadi suara robot gitu atau apa namanya FPS-nya drop, makanya saya menggunakan tablet sebagai apa yang share screen. Maaf Bu, lanjut untuk sub CLO 2 soal 2.A. Diketahui DFD suatu modul matematika siswa SMP sebagai berikut. A. Buatkan tampilan awal dari aplikasi tersebut. Boleh meniru layanan hashtag balik ini. Layanan bintang 363 pagar atau berbeda dengan itu. Yang kedua, yang B, buatkan kodenya dengan bahasa pemrograman yang Anda kuasai. Nah, saya menggunakan Python nantinya dan beri komentar yang cukup di program Anda. Luas lingkaran P kali R kuadrat. Yang pertama yaitu ini tampilan awal ini harusnya tampilan awal dari aplikasi saat program dijalankan. Ini saat program dijalankan pertama kali itu tampilannya seperti ini. Ada aplikasi hitung luas permukaan tabung, terus disuruh memilih opsi perhitungan. Yang opsi pertama itu hitung luas permukaan tabung, opsi kedua itu keluar. Lalu jika saya menginputkan pilihan satu yaitu hitung luas permukaan tabung, nanti akan muncul eh, ini disuruh memasukkan jari-jari dan memasukkan tingginya. Di sini saya sudah menginputkan untuk jari-jari itu 2 dan tingginya itu 4. Lalu setelah di enter atau setelah di enter nanti bakal keluar outputnya itu 75 kali 40 75 kali 40 75,40. Maaf. Jadi kan rumus dari luas tabung sendiri itu eh, 2 pi eh oke ya? 2 pi R R kali T R tambah T kalau nggak salah. Bentar, saya lupa. Oh iya, 2 pi R dalam kurung R tambah T. Nah, itu hasilnya ini 75,40. Selanjutnya, ketika memasuk, adapun jika nilai yang diinputkan itu tidak valid, itu atau seperti nol, maka akan muncul seperti ini ya. Disuruh untuk menginputkan lagi. Dan setelah muncul output tadi, maka akan kembali ke semula. Dan untuk keluar itu pilih yang program nol. Untuk kodenya sendiri, yaitu seperti berikut. Di situ ada import math, yaitu itu untuk mengimpor modul math untuk menggunakan nilai P nantinya. Terus yang kedua itu ada devalidasi, itu untuk memvalidasi class, itu tuh untuk memvalidasi bahwa input adalah angka yang positif. Itu kalau negatif nggak bisa. Lalu yang kedua ada untuk class menghitung luas permukaan tabung. Nah, oh ya ini nih, ada nih. 2 kali mat pi, nah ini 2 kali pi berarti kali jari-jari dikali jari-jari tambah tinggi.
Lalu ada langsung dev main. Di situ menggunakan perulangan, misalnya buat mengulang-ulang terus sebelum program itu di-exit atau memilih nol tadi. Saya kira itu. Kalau masuk ke soal 2B untuk mempersingkat waktu saja ini. Kelamaan soalnya. Yang 2B itu ada A membuatkan rancangan 3 tampilan UI aplikasinya. Satu form untuk customer, driver, admin. Admin. Nah, di sini itu ada yang pertama ada form customer. Astagfirullah. Nama yang pertama ada nama customer untuk input untuk memasukkan nama pelanggan itu berguna untuk identifikasi pelanggan. Kedua ada email input untuk memasukkan alamat email pelanggan. Eh, Terus ada nomor telepon input untuk memasukkan nomor telepon pelanggan. Alamat untuk memasukkan alamat pelanggan bisa digunakan sebagai data untuk titik penjemputan atau data pelanggan. Dan tombol submit untuk mengirim data yang diisi oleh pelanggan ke sistem untuk disimpan. Yang kedua ada from driver, di situ ada nama driver untuk memasukkan nama pengemudi. Yang kedua ada tanggal lahir untuk tanggal lahir pengemudi. Yang ketiga ada nomor SIM untuk input nomor SIM pengemudi. Eh, Berguna untuk verifikasi legalitas pengemudi. Terus ada nomor telepon untuk nomor telepon pengemudi dan nah ini diperlukan untuk komunikasi antara sistem dan pengemudi. Dan yang terakhir itu tombol submit, yaitu mengirim data yang diisi oleh pengemudi ke sistem untuk disimpan. Lalu yang terakhir yaitu form admin, itu untuk memasukkan nama admin. Terus ya, email untuk memasukkan email admin berguna untuk notifikasi dan komunikasi. Terus nomor telepon untuk memasukkan nomor telepon admin, hak akses atau role, drop down untuk memilih hak akses admin, misalnya admin, supervisor, berguna untuk pengaturan hak akses dalam sistem. Dan yang terakhir yaitu tombol submit, mengirim data yang diisi oleh admin ke sistem untuk dia simpan. Yang ke, Lalu yang B yaitu kode SQL. Ini terdapat kode SQL di sini. Nah, untuk kode SQL sendiri itu yang pertama create table itu untuk create table customer itu untuk membuat tabel customer untuk menyimpan informasi pelanggan. Terus di sini customer integer sebagai primary key dan ada ya dalam tabelnya selain ada customer ID ada customer name yaitu varchar 100. Banyak sekali 100 biar yang namanya panjang biar bisa masuk itu. Lalu yang kedua ada create table driver yaitu eh, untuk membuat tabel driver untuk menyimpan data atau informasi pengemudinya. Itu di dalam tabel ada driver ID, itu integer sebagai primary key, dan ada driver name untuk nama pengemudi, varchar, dan ada DOB ini untuk tanggal lahir pengemudi. Lalu ada
create table car itu berguna untuk menyimpan informasi mobil. Car ID integer sebagai primary key. Lalu ada reg number, ini untuk nomor registrasi mobil. Lalu ada make, itu untuk merek mobil ini. Dan driver ID itu sebagai foreign key yang nantinya untuk menyambungkan ke ke driver, tabel driver. Lalu ada create table area, yaitu untuk membuat atau menyimpan tabel informasi area. Yang pertama itu ada city ID integer sebagai primary key, dan yang kedua adalah ada city name, itu kolom untuk nama kota. Dan yang terakhir ini ada create table right, itu untuk menyimpan informasi perjalanan atau membuat tabel perjalanan. Di sini ada right ID, itu integer sebagai primary key. Yang kedua ada right date, ini untuk tanggal perjalanan. Yang ketiga ada right time, untuk waktu perjalanan. Terus ada kilometer desimal. Oh ya, kilometer ini untuk desimal. Untuk jarak perjalanan gitu dalam kilometer, ini wajib diisi semua ya. Dan setelahnya ini ada customer ID, driver ID, car ID, city ID, ini untuk sebagai foreign key agar bisa menyambungkan ke tabel-tabel yang tadi. Ini untuk hasilnya seperti ini. Ini sebelumnya belum ada ya di sini UTS Impal ini belum ada. Lalu di sini udah ada semua tabelnya. Dan di soal terakhir, soal 2C, sequence diagram dari aplikasi point of sale. Dibuat seperti gambar berikut, melibatkan 3 kelas, order detail, dan produk. Dan piranti printer. Nah, ini agak jelas. Berdasarkan aktivitas pengiriman pesan dari aktor ke objek, dari objek ke objek lain, dan buatkan implementasi dari code dari sequence diagram di atas. Di sini saya menggunakan bahasa Java. Yang pertama ini ada class order. Tuh. Public class order, terus private list order detail. Order details sama dengan new array list. Nanti mendeklarasikan order details sebagai daftar list yang akan menampung objek order detail. Lalu ada public void or add order detail, ini untuk menambahkan sebuah order detail ke dalam order details. Lalu ada public double calculate total. Ini untuk menghitung total harga semua item di dalam pesanan order details. Metode ini menginisialisasi total ke 0, kemudian menjumlahkan total dari setiap order detail di order details, dan mengembalikan totalnya. Dan yang terakhir ada public list, itu mengembalikan daftar order detail dalam order details. Terus yang kedua ada class order detail. Nah, sini cukup panjang. Ini private tuh untuk mendeklarasikan variabel produk ID, untuk ID produk, quantity itu untuk
quantity untuk kuantitas produk, subtotal untuk uh, subtotal harga produk, produk untuk referensi produk, dan produk name untuk nama produk. Nah, untuk public order detail itu konstruktor yang menerima objek produk dan produk name sebagai parameter dan menginisialisasi variabel produk dan produk name. Terus ada public void set ID, itu mengatur ID dengan ID yang diberikan. Terus yang ketiga ada public void set quantity, itu mengatur kuantitas produk, quantity, dan menghitung subtotal dengan memanggil calculate subtotal. Lalu ada public void calculate subtotal. Ini untuk menghitung subtotal dengan mengalihkan quantity dengan harga produk yang diperoleh dari produk the get price product ID. Ini ada di kelas produk. Lalu public double get subtotal itu untuk mengembalikan subtotal dari item tersebut, dan public string get product name itu untuk mengembalikan product name, terus public integer get quantity itu untuk mengembalikan quantity, dan public double get price itu untuk mengembalikan harga produk berdasarkan produk ID. Lalu ada kelas produk. Produk ini cukup simpel, yaitu public get price ini untuk metode ini tuh untuk mencetak struk belanja order ke layar. Terus yang kedua itu menampilkan informasi produk seperti produk name. Salah. Maaf. Public get price ya, sorry. Public get price itu metode ini tuh untuk menerima produk ID dan mengembalikan harga produk yang sesuai berdasarkan nilai produk ID. Contohnya jika produk ID 1 ke harga adalah 3.000 dan seterusnya, dan produk ID 2 yaitu harga 14.000 dan produk ID 3 itu 6.000. Lalu ada kelas printer. Nah, harusnya ini kelas printer public void cetak struk. Nah, ini tuh untuk metode ini tuh untuk mencetak struk belanja ke layar. Kedua itu menampilkan informasi produk seperti produk name, quantity, price, dan subtotal untuk setiap order detail di order. Lalu untuk menghitung total pesanan dengan order calculate total yang ada di mana tadi ya? Ada di kelas order nih tadi pintar, dan menampilkannya sebagai jumlah total yang, dan fungsinya terakhir itu untuk mencetak pesan terima kasih di akhir struk. Lalu ini yang paling penting yaitu main public static void main, itu untuk membuat objek, membuat instance produk, order detail, order, dan printer, membuat dan mengatur item pesanan. Itu ada PMK detail, ICW detail, dan KTA detail adalah objek order detail untuk setiap produk.
Nah, FMK detail tadi dan sampai kakak adik itu objek order detail untuk setiap produk. Terus ID dan kuantitas setiap produk diatur dan subtotal nanti dihitung. Lalu bisa menambahkan detail pesanan gitu. Order detail ditambahkan ke dalam order menggunakan add order detail. Nah, itu add order detail. Nih. Dan mencetak struk. Ini yang paling bawah itu cetak struk itu dipanggil untuk mencetak struk pembelian dari objek order yang telah diisi dengan detail pesanan. Lalu, ini output dari struk yang telah dibeli itu. Ya, permen milik kita itu quantity 2 harga 3.000. Mohon maaf ini agak rapi. Maaf banget. Harga 3.000 jadinya 6.000. Terus es krim Wallace ya. Kuantitinya 3 harga 14.000 itu menjadi 42.000 dan kopi kadal Adi di sini. Ya, cuman beli satu dengan harga 6.000 terus total 6.000 dan totalnya akhirnya 54.000. Terus ada terima kasih telah berbelanja di Kocak Mart. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dari tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata itu datangnya dari saya. Dan bila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf untuk mungkin ini juga tidak terlalu formal gitu. Mohon maaf banget. Sekian saya Tiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.